Ucapannya tiba-tiba terhenti. Ia tahu bahwa jika pria itu mengetahuinya, ia pasti akan kehilangan nyawa. Lalu ia beralasan bahwa kucingnya hilang. Inspektur pun langsung mengenali pianis itu dan mengikutinya sampai rumah, ingin memastikan bahwa apakah ia benar-benar buta. Dan inspektur menemukan sebuah koran di rumahnya. Ketika ia hampir ketahuan, ia beralasan bahwa koran itu untuk membersihkan kotoran kucing. Ia bergegas menyembunyikan kotak softlensnya. Setelah ia dites beberapa kali, inspektur baru pergi meninggalkan rumahnya. Ketika pria ini berada di toilet, ia menemukan sebuah jam tangan berharga. Tak diduga, ia dijebak sebagai pembunuh pria kaya itu. Pada acara pemakaman pria kaya, pianis ini diundang untuk memainkan piano. Nenek tetangga mengenali pianis ini. Lalu ia mendatangi polisi lain dan berkata bahwa ada kejanggalan pada kematian pria kaya. Pada hari itu, ia melihat orang lain memasuki rumah sebelum pria kaya itu pulang. Hal ini dengan cepat diketahui oleh inspektur dan wanita. Sang pianis diundang oleh istri pria kaya itu ke rumah untuk mengajari putrinya bermain piano. Tapi begitu pintu lift terbuka, ia melihat wanita mendorong nenek itu hingga jatuh. Dan ia berpura-pura tidak melihat apa-apa, menekan bel dan menunggu di luar pintu. Setelah polisi tiba, kasus ini ditutup langsung dengan alasan peristiwa kecelakaan. Pria ini menyaksikan 2 kasus pembunuhan dalam beberapa hari. Mentalnya mulai ambruk. Ia pun pulang ke rumah tanpa berpura-pura buta. Namun, semua ini direkam oleh seorang anak dengan ponselnya. Tiba-tiba bel berbunyi. Wanita itu mendatangi rumahnya untuk berterima kasih karena ia telah mengajari putrinya bermain piano, dan membawa makanan kepada pria untuk dicicip, untuk memastikan lagi apakah pria ini benar-benar buta. Ketika pria membalikkan badan, wanita sengaja menakutinya, lalu ia menuangkan racun ke dalam minuman pria. Jika diminum ia akan mati. Jika tidak diminum maka ia akan ketahuan. Demi bertahan hidup, pria sengaja menjatuhkan minumannya. Wanita langsung mengeluarkan pistol dan membidiknya. Pria mengangkat tangannya secara refleks. Kali ini pria ketahuan. Tiba-tiba ia merasa pusing dan jatuh pingsan. Ternyata wanita menaruh obat di dalam makanan. Di waktu bersamaan, kekasih pria itu datang. Dari ponsel anak itu, ia melihat rekaman pria berpura-pura buta. Kekasihnya yang marah langsung mengedor pintu rumah pria. Dan wanita itu sengaja bertelanjang, agar kekasihnya mengira bahwa pria itu selingkuh. Setelah kekasihnya pergi, pria ini terbangun. Tetapi matanya telah dibutakan oleh wanita itu. Malam harinya, inspektur yang masih khawatir mendatangi rumah pria, hendak membunuhnya. Namun pria berhasil melarikan diri. Ia berlari di jalanan dengan panik, lalu menabrak tiang listrik dan pingsan. Inspektur